Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para dewan guru, ketua yayasan, kepala sekolah, yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat, amin, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya cintai adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi. Kalau nggak salah dulu namanya Tadika Puri ya Pak. Ini dulu tempat saya main bola. Sekarang saya setelah hampir 35 tahun baru kesini lagi. Ternyata udah berubah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan sekolah kita, yayasan kita terus berkembang, mencetak generasi-generasi muda yang dipersiapkan untuk masa depan yang lebih gemilang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya tidak banyak bercerita ya, singkat-singkat saja. Tadi teman-teman luar biasa itu. Siapa namanya yang pakai bahasa Arab tadi? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Pertanyaan saya, tadi teman-teman itu ngerti apa enggak gitu? Ngerti nggak? Jadi pidato dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, ngerti nggak? Saya yakin siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi semuanya paham, ngerti ya? Amin. Soalnya tadi saya lihat, yes. Terus tadi dilihat saya belakang, kalian saya naam, wah iya, berarti paham. Saya yakin teman-teman semuanya bisa ngomong Arab dan Inggris ya? Bisa. Bisa kan? Coba kamu ngomong Arab. Suruh ngomong Inggris gimana? Inggris. Bisa? Tapi itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman semua yang lainnya, agar supaya ke depan ya bahasa itu menjadi sesuatu yang penting untuk membuka bagaimana cakrawala dunia. Saya alhamdulillah dulu pernah kuliah juga. Tadi pas saya dengar Adinda pidato pakai bahasa Arab, ya saya teringat saya dulu waktu zaman kuliah Pak Ibu. Saya waktu kuliah pengantarnya bahasa Arab, ya skripsinya bahasa Arab, sidang skripsi tesisnya juga bahasa Arab juga. Dulu saya kuliah di Bahasa dan Sastra Arab UIN Jakarta. Tapi kalau tadi dengar itu ya Allah, ingat lagi zaman dulu. Kalau sekarang memang banyak yang hilang bahasa saya. Kenapa? Punahnya bahasa itu karena tidak digunakan ya. Saya dulu terbiasa berbahasa Arab, mungkin Pak Robi juga waktu di pondok terbiasa pakai bahasa Arab, tapi karena sehari-hari ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa kita ajak komunikasi dengan bahasa Arab ya, dengan sendirinya bahasa itu akan hilang. Tapi mudah-mudahan di lingkungan sekolah SMK Tadika Pertiwi ada pembiasaan bahasa sehingga
bisa terus berkembang bahasa kita. Amin ya robbal alamin. Ini teman-teman sudah siap belum dengerin saya ngomong? Siap ya? Apalah panas-panas sedikit, kita doakan besok AC-nya ditambah lagi biar dingin. Tapi SPP-nya juga nambah ya. Saya mau cerita saja hari ini bagaimana meneladani Rasul yang penuh kasih sayang. Ada sebuah cerita nih. Siap denger ya? Karena saya punya kuis, nanti ada hadiahnya dari saya kuis. Siap, tolong didengarkan baik-baik. Jadi ada sebuah cerita disebutkan ada dua ulama besar, namanya Imam Ash-Shibli dan Imam Mujahid. Beliau ini berteman dekat. Kamu kira-kira gimana kalau berteman dekat itu, apa yang dilakukan kepada teman dekat kita? Kira-kira apa yang dilakukan? Pasti menjaga ya, menjaga jangan sampai dia sakit hati, menjaga jangan sampai dia tersinggung, ya, senantiasa menghibur dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau tadi di awal kita udah baca riwayat Nabi, itu sering kita baca itu riwayat Barzanji. Tadi diiringi dengan Hadroh. Ini tahu nggak Hadroh? Tahun berapa datang ke Indonesia Hadroh? Hadroh itu datang ke Indonesia abad ke-13 Hijriah, kurang lebih tahun 1839 Masehi, dibawa oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang ke Indonesia. Kenapa disebut Hadroh? Kenapa? Hadroh yahduru. Hadroh itu artinya didatangkan. Karena di Indonesia nggak ada ketika itu. Baru didatangkan dari mana? Dari Yaman. Hadroh maut. Makanya ada yang menyebutkan kenapa disebut Hadroh. Yang pertama karena didatangkan, Hadroh yahduru. Yang kedua karena datangnya dari Hadroh maut, satu tempat di Yaman, Hadroh mautun. Kenapa disebut Hadroh maut? Karena tempatnya panas. Kalau kita datang ke sana Hadroh mautun, saking panasnya kita hampir mati, makanya disebut daerahnya Hadroh maut. Siapa yang udah pernah ke sono? Mau ke sana? Mau nggak? Enak. Hadroh maut itu negerinya para wali. Di sana tuh nggak ada orang jahat, semuanya orang baik semuanya. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman lulus dari SMK, ada yang punya niat mau ke Hadroh maut, insya Allah bisa ke sana ya. Amin. Tadi udah dianterin kita dengan pembacaan Maulid Nabi, cerita tentang bagaimana kisah Rasulullah mulai dari lahir sampai ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana kemuliaannya Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Kira-kira orang kalau cinta apa yang dilakukan? Kamu kalau cinta apa yang dilakukan? Wah, saya kalau cinta balas WA. Bukan itu. Kalau cinta gimana? Senantiasa, salah satunya bukti cinta kita adalah sering menyebut namanya. Ya. Begitu juga ketika kita cinta kepada Rasulullah, salah satu buktinya adalah kita senantiasa banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW dalam sholawat. Ya, tadi kan sering dibaca tuh. Tadi banyak juga sholawat-sholawat yang dibaca agar supaya apa? Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Nah ini Imam Mujahid dengan Imam Ash-Shibli berteman dekat, dan dia begitu luar biasa cintanya kepada Rasulullah nih. Imam Ash-Shibli itu begitu luar biasa cinta kepada Rasulullah. Apa bukti cintanya? Imam Ash-Shibli itu ada yang dia lakukan setelah selesai daripada sholat fardu, dia senantiasa baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah, ayat 128 dan 129. Nah, ini Imam Ash-Shibli nih. Ketika ditanya oleh Imam Mujahid, wahai saudaraku, kalau engkau begitu cinta kepada Rasulullah, apa yang kau lakukan? Aku
senantiasa membaca 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Ini selalu dia baca setelah selesai sholat fardu. Sehingga apa? Satu hari Imam Mujahid itu mimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Teman-teman, kira-kira kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, bener apa enggak? Ada orang tidur lalu mimpi bertemu Rasulullah, bener apa bohong? Tergantung tidurnya ya. Kalau tidur dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, insya Allah akan mendapatkan mimpi yang baik. Bapak Ibu kalau mau tidur baca doa nggak kira-kira? Kadang-kadang kita kalau mau tidur nggak sengaja ya Bu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau tidur nggak sengaja. Kenapa? Tidurnya nggak sengaja, lagi ngelonin anak, tidur tuh nggak sengaja namanya. Ya ketiduran. Atau lagi nonton Ikatan Cinta ketiduran. Itu kan nggak sengaja. Padahal dalam Islam tidur itu ada adabnya, ya. Tidur itu ala jambihil aiman. Tidur itu miring ke kanan. Ada nggak ibu-ibu yang tidurnya miring ke kanan? Kamu tidurnya miring ke kanan apa celentang apa tengkurap? Ala jambihil aiman. Rasulullah itu kalau tidur ala jambihil aiman. Tidurnya dengan perut sebelah kanan ada di bawah, berarti miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Sebelum tidur baca doa. Rasulullah senantiasa meruqyah dirinya. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata ruqyah. Ada orang diruqyah ya. Padahal kata Nabi, ruqyah yang terbaik adalah meruqyah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, baru apa? Tidur. Insya Allah tidurnya kita berkualitas. Lalu kalau dapat mimpi yang baik, yang ada isyaratnya. Ini suka mimpi nggak? Tidurnya mimpi jimat lagi. Kata orang mimpi itu bukan tidur, tapi ternyata mimpi itu di dalam Islam ada apanya? Ada maknanya, ada isyaratnya. Kalau kita tidur dalam keadaan baik, mengikuti adabnya Rasulullah SAW, tidur. Begitu nggak? Ibu-ibu kira-kira kalau tidur baca doa nggak Bu? Kadang-kadang dia lupa. Mau tidur baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Doa gitu ya. Ada kelupaan, ada orang tua doa mau tidur baca doa itu di depan anaknya. Anaknya besok pas di sekolah ditanya, nah coba baca doa tidur, Allahumma jannibna syaitan. Gurunya bingung, nah ini anak baca doa apa? Karena bapaknya kalau mau tidur baca doa itu ya. Ngerti nggak? Doa apa itu? Tapi ketawa-ketawa, orang nggak ngerti ketawa-ketawa. Jadi Imam Ash-Shibli ketika di sehari-harinya dia baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah, ayat 128-129, Imam Mujahid di dalam mimpinya ternyata melihat Rasulullah bersama dengan Imam Ash-Shibli. Lalu Rasulullah itu menghampiri Imam Ash-Shibli, lalu Ash-Shibli itu dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai apa? Imam Mujahid iri ngelihat kok Rasulullah begitu luar biasa. Di dalam mimpinya melihat Imam Ash-Shibli itu dikecup keningnya oleh Rasulullah. Lalu dia bertanya, apa sebab keningmu dikecup oleh Rasulullah? Katanya bahwasanya aku senantiasa baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah, yaitu ayat 128 dan 129. Nih, saya kasih tahu, kalau orang Arab itu luar biasanya punya pertemanan yang sangat dekat dan juga penuh kasih sayang yang luar biasa. Yang paling utama itu yang dikecup adalah keningnya. Fatimah anak Rasulullah, Aisyah istri Rasulullah senantiasa dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW. Karena bentuk apa? Bentuk kasih sayang. Tuh makanya kecupan yang bentuk kasih sayang itu di mana? Di kening.
Bahkan suami itu kalau mengecup kening istrinya itu sama pahalanya dengan mengecup Hajar Aswad. Bapak Ibu udah pernah, ada yang udah pergi haji, ada yang belum? Yang belum pergi haji atau belum umroh? Kan kalau haji umroh itu ada salah satu keutamaannya, ketika sunnahnya ngapain? Mencium Hajar Aswad. Kalau kita belum pernah mencium Hajar Aswad dan belum ada kesempatan untuk mencium Hajar Aswad, gampang, cium aja siapa? Pasangannya, suaminya atau istrinya. Itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Kalau istrinya bilang, ya kok Hajar Aswad baunya asem, seperti ya pahalanya bukan baunya, tapi pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Nah ini Imam Asy'ibli dikecup keningnya oleh Rasulullah, bentuk cintanya. Yang dibaca adalah surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Pertanyaan saya sekarang, ini jadi kuisnya. Siapa yang bisa menyebutkan surah At-Taubah ayat 128 dan 129? Nanti ada hadiah dari saya. Ayo, siapa yang angkat tangan dulu? Angkat tangan, cepat. 1, 2, 3. Ya, silakan. Tuh yang baju merah, siapa namanya? Siapa namanya? Redika, Pak. Redika. Kelas berapa? Kelas 12. Tinggal di mana? Cilobak 4, Pangranjati ya? Kesini mau ngapain? Oh jauh. Ini kayak bendera, tinggal dikerek doang. Mantap. Jadi ada pertanyaan dari saya. Nanti kalau bisa jawab, nanti dapat hadiah. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ulang ya. Pertanyaannya jawab ya. Siapa tukang sunnah Pak Robi? Nggak tahu. Gimana sih nggak tahu? Oh, pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya, 2 ayat terakhir ya. Surah At-Taubah ayat 128, 129. Bisa? Jangan malu. Malu di rumah nggak ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jawabannya betul nggak? Ya, karena saya nggak bawa hadiah, jadi ini aja hadiahnya. Coba ya. Manfaat ya. Dan di rokok, awas. Ya. Itu baru satu, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, insya Allah. Yang hadiahnya nanti minta sama kepala sekolah. Nah, kalau pertanyaan 10, saya berapa duit ngeluarinnya? Ya, 128 dan 129. 2 ayat terakhir. Ternyata ayat itu dibaca oleh Imam Asy'ibli setiap selesai daripada sholat fardu. Ini boleh diamalin ya sama teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu guru semuanya. Oh iya, itu hadiah disambut tambahin. Alhamdulillah. Tapi itu bukan amplop saya kan? Jadi ayat 128, 129, teman-teman baca itu ya.
biasa. Setelah selesai sholat fardu, setelah zikir, ternyata apa? Sebagian ulama menyebutkan dua ayat terakhir itu menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah punya kasih sayang. Dan ketika kita baca ayat itu, senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak kira-kira dapat kasih sayang dari Rasulullah? Pengen banget. Karena apa? Ini daripada bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita disuruh untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seberapa jauh ini kita semuanya udah kenal tentang pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada seseorang yang kalau kita itu nggak kenal kepadanya? Ya, nggak mungkin kita bisa sayang, bisa cinta kepada seseorang kalau kita belum kenal. Sekarang ini teman-teman udah kenal belum sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenal nggak? Kenal nggak? Udah jalanin syariatnya belum? Mengikuti sunnah-sunnahnya belum? Belum Pak, tidur aja saya pada masih celentang Pak, bukan miring ke kanan gitu ya. Ya kita nggak usah yang besar-besar dulu. Bicara tentang bagaimana mengikuti Rasulullah SAW, itu tidak mesti ya, kita ikuti yang hal-hal yang sifatnya luar biasa dulu. Rasulullah pernah ditanya tentang sholat wajibnya, ya. Rasulullah itu pernah ditanya tentang sholat wajibnya. Rasulullah mengatakan, aku sholat wajib itu 7 waktu. Wah bingung ya. Wah ini aliran sesat nih. Masa sholat 7 waktu? Yang ada sholat berapa waktu? 5 waktu. Tapi Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat 7 waktu. Apa? Ditambah dengan tahajud, ditambah dengan sholat duha. Rasulullah mewajibkan dirinya, tapi tidak mewajibkan kepada umatnya. Teman-teman ini suka tahajud nggak? Suka bangun malam nggak? Saya suka bangun malam Pak. Kalau ada siaran langsung Piala Champion, saya bangun malam nonton bola. Tapi Rasulullah luar biasa ketika mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat tahajud dan duha. Kita kalau lagi ada masalah tahajud ya, kalau lagi nggak punya duit duha, iya nggak? Padahal bicara tahajud dengan duha tidak ada hubungannya ketika kita punya masalah dan tidak ada hubungannya ketika tidak punya rezeki. Hakikatnya tahajud dan duha itu menjadi tambahan kita agar supaya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Rasulullah. Kalau kita mau ngikutin bagaimana Rasulullah sesungguhnya kehidupan pribadinya, mungkin kita agak sulit. Tapi apa? Minimal yang kecil-kecil dulu, sunnah-sunnahnya Rasulullah kita kerjakan. Halo, masih standby di belakang? Jadi Rasulullah itu kalau tahajud, nih saya cerita sedikit ya. Aisyah itu istri Rasulullah adalah orang yang paling banyak tahu tentang pribadinya Rasulullah, sehingga banyak sahabat itu nanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah tentang pribadinya Rasulullah. Wahai Aisyah, aku lihat kalau setiap pagi Rasulullah kakinya bengkak. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah itu kakinya bengkak karena lama berdiri di dalam sholat malam. Nah ini yang nanya namanya sahabat Nabi Hudzaifah al-Yamani namanya. Hudzaifah al-Yamani pernah nanya kepada Aisyah tentang perkara sholat malamnya Rasulullah. Sholat malamnya Rasulullah itu seperti apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, kalau engkau pengen tahu silahkan ikut kepada Rasulullah untuk sholat malam. Nah makanya ini jadi dalil ya, sholat tahajud itu boleh dilakukan secara berjamaah. Dari mana asalnya riwayatnya? Ketika Hudzaifah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana tahajudnya Rasulullah, lalu Hudzaifah diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut tahajud.
Satu hari Hudzaifah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku ikut sholat malam bersamamu? Aku ingin tahu bagaimana engkau sholat malam." Lalu kata Nabi, "Silakan, kalau engkau mau ikut silakan datang ke rumahku malam ini." Rasulullah kalau sholat malam di mana? Di rumah. Lalu malam itu Hudzaifah datang kepada Rasulullah untuk ikut sholat malam. Lalu Hudzaifah berdiri di belakang Rasulullah untuk ikut sholat malam. Boleh jadi Rasulullah kakinya bengkak. Ternyata apa? Ketika Rasulullah selesai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sunnah ya, sunnah mengaminkan bacaan Fatihah, apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Makanya kata Sayyidina Umar, kekuatan umat Islam itu adanya di sholat subuh, dan kekompakannya dilihat dari aminnya jamaah ketika imam membaca Al-Fatihah. Kira-kira kalau imam baca Al-Fatihah, makmum aminnya kenceng apa pelan? Kadang-kadang ada yang pelan. Saya kalau ngimamin di Masjid Al-Muhajirin dengan Masjid Al-Kausar, karena emang jamaahnya sedikit ya, amin. Ya berarti kualitas umat Islam sampai di situ. Kata Sayyidina Umar, kalau amin sholat subuhnya amin, berarti apa? Ada kekuatan Islam di situ. Makanya kalau sekarang kita ditanya, Islam itu sekarang itu hancur bukan karena dari luar. Ya, ingat ini. Islam itu sekarang mengalami kemunduran bukan dari faktor eksternal, tapi lebih banyak dari faktor internal. Kenapa? Umat Islam jauh dari syariatnya sendiri. Umat Islam nggak mungkin diajak keluar dari Islam, tapi apa? Umat Islam sekarang lagi diajak untuk lemah di dalam syariatnya sendiri. Ini mohon maaf ya, Ibu, Bapak sekalian, mumpung sekalian saya di sini, karena saya juga perpanjangan dari Majelis Ulama Indonesia dari pusat dan tingkat kota. Ini perlu di dalam majelis-majelis seperti ini saya sampaikan. Mohon maaf, umat Islam itu sekarang memang banyak yang dirugikan dan banyak juga yang sifatnya kita diajak keluar daripada syariat kita sendiri. Al-Quran mengajarkan kalau umat Islam itu kalau makan mesti halalan thayyiban, halal lagi baik. Teman-teman tahu es krim Mixu? Tahu? Udah nyobain? Besok jangan nyobain lagi ya. Tunggu sampai keluar sertifikat halal dari MUI dulu ya. Karena es krim Mixu itu bahan pembuatnya dari luar. Bahan pembuatnya dari luar itu belum keluar sertifikat halalnya. Orang Islam kalau makan, minum harus dijaga. Jangan sampai masuk ke dalam mulutnya hal-hal yang sifatnya belum jelas. Ya, kamu juga kalau kemana-mana makan tanya dulu, wajib itu hak kita. Hampir seluruhnya restoran-restoran seafood yang ada di daerah kita itu masaknya pakai mirin, pakai arak putih. Tanya dulu, nggak boleh itu halal. Jangan bilang wah ini restoran seafood enak, ternyata masaknya pakai apa? Pakai arak putih, nggak boleh halal. Kalau saya begitu, kadang-kadang kalau jalan sama istri makan, tanya dulu, bukan lagi sombong atau gimana, tapi itu menjaga kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Khawatir ada bercampur yang haram, jadi apa? Kita jadi males ibadah, jadi bebel otaknya. Anak-anak yang lagi pada belajar karena banyak masuk makanan yang nggak jelas, jadi males belajar. Ini penting ya. Ini saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mixu tuh, kalau belum keluar jelas-jelas sertifikat halal dari MUI, tahan dulu, masih banyak es krim yang halal. Jangan itu dimakan. Sama yang terbaru sekarang, teman-teman mungkin tahu daerah Margonda, kalau dari arah Polres, dari arah Wali Kota ke arah selatan, kalau ke kiri ke Depok Timur, di situ sebelah kiri ada apa? Bakmi.
bakmi bukan haram, tidak baik. Kenapa? Halal dia. Pembuatnya tidak ada unsur yang haram, tidak ada unsur babi, tidak ada unsur yang makanan-makanan yang haram-haram, tidak ada. Halal. Tetapi belum baik. Belum baik. Belum baik itu berarti belum boleh dikonsumsi sama kita. Karena orang Islam halalan thayyiban. Lalu ada yang tanya, Pak, belum baiknya kenapa? Belum baiknya karena itu bakmi banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak baik. Nanti kamu bisa baca menunya, bakmi gondorwo. Kata majelis ulama itu tidak baik. Masa makanan dinamai dengan nama setan? Atau ada juga di sekeliling kita ada juga ya, makan apa? Sambal setan. Itu jangan dimakan juga, Pak. Karena apa? Menurut MUI itu makanan tidak baik dinisbatkan dengan kata-kata atau kalimat atau dinisbatkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ingat dulu nggak? Ada viral juga makanan yang apa namanya, wadah tempatnya, piringnya, mangkoknya menyerupai apa? Kloset. Pernah ya? Itu kan dilarang juga sama MUI. Kenapa? Tidak baik. Kita kalau model begitu yang tidak baik jangan dimakan. Halalan thayyiban. Sambal setan. Lalu ada yang ngadu ke saya, Ustaz, kenapa itu sambal setan nggak boleh? Karena saya bilang itu dinisbatkan dengan sesuatu yang tidak baik. MUI tidak mengeluarkan sertifikat halalnya karena apa? Bukan karena zatnya yang haram, tetapi karena ada unsur yang tidak baik. Loh, kalau kita sebelum makan baca ayat kursi dulu bagaimana Pak Ustaz? Kan ntar setannya pergi. Bukan masalah itunya. Nisbat dengan nama yang tidak baik itulah yang menyebabkan itu belum baik untuk dikonsumsi. Udah gitu kalau intonasinya salah kan bisa bahaya. Ya, bisa berantem orang. Lu makan di mana? Makan sambal setan. Gitu ya. Salah ya. Makan sambal setan. Jadi bukan sambal setan tapi makan sambal setan. Ini bahaya ya. Karena orang Islam juga bagaimana kekuatannya itu harus dari dalam dulu. Nah, kita lanjut cerita Hudzaifah tadi. Hudzaifah itu ngikut akhirnya kepada Rasulullah untuk sholat tahajud. Wa idul maghdubi alaihim waladdallin amin. Di rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Bukan 1 sampai 5. Rasulullah baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286 sampai akhir. Di pertengahan jalan Hudzaifah dalam riwayat udah gemeter. Jadi ketika sholat Rasulullah bacanya apa? Surah Al-Baqarah. Kamu kira-kira kalau Anda sholat berjamaah, imam baca surahnya panjang, kira-kira gimana? Kalau Rasulullah baca surahnya panjang, iya, karena sholat sunnah. Ingetin tuh, Rasulullah kalau sholat berjamaah ngajak sahabat tidak pernah baca surah yang panjang-panjang. Lagi nggak boleh ketika sholat baca surah panjang-panjang, boleh nggak? Nggak boleh. Orang sholat adzan kenceng-kenceng ya kagak boleh. Boleh nggak adzan kenceng-kenceng? Nggak boleh. Kenceng-kenceng nggak boleh. Adzan itu Allahu Akbar gitu ya. Itu Rasulullah ketika sholat yang dibaca surah yang panjang ketika sholat sunnah. Sholat wajib enggak. Makanya dalam fikih kalau imam pimpin sholat mesti apa? Mahsurin rodin. Jadi seorang pemimpin nggak boleh egois. Diajarin dari mana? Dari sholat. Orang sholat nggak boleh egois, imam nggak boleh egois. Mestilah imam itu diridhoi oleh makmum. Jadi kalau sholat nih, kalau mau mulai sholat, imam pengen baca surah yang agak panjangan sedikit. Mesti apa kalau dalam fikih? Minta izin kepada makmum. Hadirin jamaah sekalian, malam hari ini saya mengimami sholat isya. Insya Allah nanti di rakaat pertama akan saya baca surah Al-Kahfi. Nanti rakaat kedua akan saya baca surah Yasin. Bagi para jamaah yang gak kuat berdiri boleh duduk, dan bagi jamaah yang tidak setuju boleh pulang. Pulang semuanya. Al-Kahfi apa Yasin? Karena kita sholat berjamaah, imam baca surah apa?
isma rabbikal a'la. Kadang-kadang imam baru mulai bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya lama dah ini mah. Makanya apa? Mahsurin rodin. Imam itu mesti apa? Yang dipimpin itu mesti ada keredoan. Jadi seorang pemimpin gak boleh egois. Mentang-mentang jadi imam, hafal Quran, dia baca seadanya. Enggak, jangan. Rasulullah mencontohkan kenapa baca Al-Baqarah di dalam tahajudnya. Karena itu sholat sunnahnya Rasulullah memang biasa seperti itu kalau malam. Sehingga apa? Rasulullah kakinya sampai pada bengkak karena lama berdiri. Hudzaifah ketika mendengar Rasulullah baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dalam hati Hudzaifah udah menyangka, waduh, jangan-jangan Rasulullah bacanya sampai habis nih. Ternyata pas Rasulullah baca sampai Al-Baqarah terakhir, Hudzaifah menyangka bahwasanya Rasulullah akan ruku. Ternyata tidak. Rasulullah setelah selesai dari baca surah Al-Baqarah, Rasulullah sambung kepada surah Ali Imran. Hudzaifah makin bergetar. Setelah Ali Imran selesai baru Rasulullah ruku. Allahu Akbar. Hudzaifah ikut ruku, i'tidal, sujud, bangun untuk rakaat kedua. Hudzaifah sudah menyangka lagi apa lagi yang dibaca sama Rasulullah ini. Lalu setelah Fatihah Rasulullah baca surah An-Nisa. Setelah selesai Rasulullah ruku, sujud, salam. Setelah salam di rakaat yang kedua baru dapat 2 rakaat sholat malam. Hudzaifah nyolek Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya pulang. Nggak sanggup ngikut sholat malamnya Rasulullah. Kira-kira kalau kita disuruh meneladani akhlak Rasulullah, Rasulullah itu sholat malamnya sampai pada bengkak kakinya karena lama berdirinya. Sanggup nggak kira-kira? Mungkin belum sanggup ya. Kita sholat malam paling 2 rakaat. Yang dibaca apa? Kuliah sama kulhu. Surah andalan kita adalah kuliah sama kulhu. Sholat maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu, zuhur kuliah kulhu, asar sampai sholat sunnah pun kuliah sama kulhu. Surah andalan. Sampai-sampai ada cerita nih. Ada satu keluarga, dia sholat berjamaah biasanya. Dia punya anak 2. Ayahnya ini selalu mengimami sholat. Kalau imamin sholat pasti yang dia baca kuliah sama kulhu. Satu hari ketika dia sholat maghrib, ayahnya baca di rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah selesai ruku, i'tidal, sujud, bangun rakaat kedua. Di rakaat kedua setelah Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Anaknya yang 2 ini di belakang main tebak-tebakan. Tebak ayah baca surah apa? Pasti ayah baca surah Al-Ikhlas, kulhu. Itu ayahnya dengar. Ini anak kurang ajar juga sama orang tua. Dia belum tahu kalau saya udah hafal surah yang lain. Akhirnya apa? Dia nggak baca surah Al-Ikhlas karena anaknya di belakang udah main tebak-tebakan. Dia nggak mau malu di depan anaknya. Di rakaat kedua dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Karena belum diulang-ulang ini bacaan, dia belum hafal. Inna a'tayna. Dia lupa terusannya. Inna a'tayna. Inna a'tayna. Anaknya maju ke depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah segitu doang nggak hafal. Gitu ya. Bisa nggak terjadi itu? Bisa jadi. Kita nggak banyak hafal gitu ya. Nah ini Rasulullah sholat malamnya sampai kakinya pada bengkak. Kenapa? Ya memang Rasulullah itu senantiasa punya kedekatan kepada Allah. Yang dilakukannya, yang dicari adalah ridho Allah. Makanya kalau kita mau meniru akhlaknya Rasulullah, ya mungkin kalau tahajudnya Rasulullah kita belum sanggup, yang lain dulu deh, ya. Yang
keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling gampang, yang paling ringan tadi itu. Saya lihat di belakang tadi ada teman kalian itu makan, minum pakai tangan kiri. Gak usah jauh-jauh deh. Kita itu gak usah yang tinggi-tinggi dulu bagaimana meneladani akhlak Rasulullah. Makan sama minum aja dulu deh. Kata Nabi, yang makan dan minum dengan tangan kiri itu bukan manusia, tapi siapa? Setan. Mau ngeliat setan gak? Mau gak? Mau ngeliat setan gak? Gampang, kalau ada orang makan atau minum pakai tangan kiri itu setan. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Kalau ada orang makan, minum tangan kiri itu siapa? Ngantuk bos. Ini kayaknya teman kita semalam habis tahajud. Kayaknya ngantuk kayaknya. Ngopi lu ngopi. Jadi makan minum tangan kanan, nggak usah yang berat-berat dulu. Saya punya guru, mungkin bapak ibu juga kenal semuanya. Almarhum Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ya, beliau itu ahli hadis Indonesia ya, yang punya pesantren Darus Sunnah, salah satu guru besar juga dan salah satu imam besar Masjid Istiqlal keempat di Indonesia. Beliau itu pernah hadir di satu acara. Ketika hadir di satu acara, di acara itu ada yang ceramah. Ceramahnya luar biasa. Ketika dia ceramah sampai selesai, itu Profesor Kiai Mustafa Yaqub begitu luar biasa terpesona dengan ceramah. Tapi setelah dia duduk, itu si penceramah ngambil air, lalu dia minum tangan kiri. Si penceramah itu minum tangan kiri. Itu lalu Profesor Kiai Mustafa Yaqub langsung berdiri. Mohon maaf, saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan tadi. Mohon maaf, saya izin pulang. Pulang. Saking apanya? Bagaimana mungkin orang bicara tentang akhlaknya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bicara tentang sunnahnya Rasulullah, akan tetapi dirinya tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Engkau minum pakai tangan kiri, itu sudah menjadikan jatuhnya derajat kamu, karena engkau bilang cinta Rasulullah itu luar biasa, tapi engkau tidak meniru akhlak Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana? Itu baru apa? Minum. Makan minum pakai tangan kiri itu adalah setan. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ingin meniru akhlak Rasulullah SAW, nggak usah yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil dulu, yang keseharian kita, makannya, minumnya. Bagaimana kehidupan kita itu sering bersentuhan dengan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadar. Tuh, tadi juga di belakang saya lihat ada teman-teman yang ngantuk. Wajar ya ngantuk ya. Kalau kita ngantuk ngapain? Muak ya. Tapi dulu waktu sekolah saya dulu sekolah di UMAN, Madrasah Aliyah Negeri, jelek-jelek begini jurusan saya IPA. IPA saya. Saya tanya sama guru biologi saya, Bu, saya mohon maaf nih, saya tanya dari lubuk hati saya paling dalam, apakah benar orang yang menguap itu adalah dia karena ngantuk? Lalu dia jawab, guru saya bilang, Bu, tidak ada hubungannya orang ngantuk itu dengan menguap. Tuh barusan menguap ya. Wah, hebat banget lagi. Ternyata nguap itu karena apa? Suplai oksigen ke otak itu kurang. Ya. Jadi bukan hanya karena ngantuk saja. Ada orang-orang yang tidurnya cukup tapi masih nguap. Kenapa? Suplai oksigennya tidak lancar. Rasulullah itu wa ma tata'aba aslan fi madaz zaman. Rasulullah adalah orang yang dalam hidupnya tidak pernah menguap. Kan Rasulullah manusia biasa ya, tapi Rasulullah manusia biasa bukan seperti manusia biasa. Rasulullah itu dalam hidupnya tidak pernah menguap. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zaman. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, kalau muap itu tutup pakai tangan kiri bagian belakang. Nih, gitu ya. Jadi kalau muap itu jangan gini tutupnya. Atau tadi bahkan muap nggak ditutup. Kata Nabi, menguap itu adalah jalan masuknya setan. Jadi kalau kita muap nggak ditutup,
kita, bisa kelolo dan setan kita. Makanya jadi males belajar. Kalau mau tutup pakai tangan kiri bagian belakang. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah nggak pernah muap? Karena Rasul kehidupannya sangat sehat. Kita kenapa suka muap? Kenapa? Suplai oksigennya nggak lancar ke otak. Kenapa? Pola hidupnya tidak sehat. Makannya, minumnya, tidurnya, aktivitasnya, itu ya. Kalau Rasulullah bagaimana? Kehidupannya luar biasa. Seluruh aktivitasnya itu senantiasa bagian daripada hal-hal yang baik. Kamu kalau mau memulai apa-apa baca bismillah nggak? Banyakan ingatnya apa banyakan lupanya? Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar. Seluruh amalan apapun, pekerjaan apapun, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Aktivitas apa saja, pakai baju, pakai sepatu, pakai jam tangan, pakai peci, ngapain aja. Kata Nabi, kullu amrin dibalin, yang aspeknya ada aspek kebaikan, maka mulailah dengan membaca bismillah. Banyakan ingatnya apa banyakan lupanya? Sekarang mulai hari ini, ayo kita contoh akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu dalam kehidupannya sehari-hari, makan, minum, tangan kanan. Memulai sesuatu membaca bismillah. Tapi apa dalam hadis itu? Kullu amrin dibalin. Kalau unsurnya unsur kebaikan, kalau bukan kebaikan jangan memulai dengan bismillah ya. Ada teman-teman, ayo sebelum kita ngomongin saudara kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gosip baca bismillah, boleh nggak? Nggak boleh. Atau maling, nah misalkan maling mau ngambil motor baca bismillah, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi nggak ada pahalanya, nggak ada rahmat Allah. Walaupun dia baca bismillah, tapi yang dikerjakan bukan kebaikan. Karena apa kata Nabi, kullu amrin dibalin. Setiap aspek kebaikan itu harus kita mulai dengan membaca bismillah. Kalau mau marah-marah baca bismillah kan? Ibu guru suka marah nggak sama kamu? Bapak ibu guru suka marah nggak? Baik-baik semua ya. Ibu guru kita, bapak ibu guru kita baik-baik. Kira-kira kalau bapak ibu guru mau marah-marah baca bismillah dulu? Jangan, masa mau marah baca bismillah? Jangan. Jadi yang paling sederhana saja dalam kehidupan kita, bicara tentang bagaimana akhlak Rasulullah, kita tiru akhlak Rasulullah, ya udah, nggak usah yang berat-berat dulu. Tadi yang pertama apa? Ayo, setelah sholat fardu kita baca surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Lalu yang kedua apa? Makan, minum, tangan. Lalu yang ketiga, kita mulai seluruh aktivitas kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat tuh, saya waktu kecil sama orang tua saya, Bapak Ibu, orang dulu kalau sakit itu jarang yang berobat, jarang yang beli obat. Saya masih kecil, kalau sakit apa? Batuk-batuk, disuruh metik daun apa? Daun saga. Tapi ayah saya pesan, kalau mau metik daun saga atau apapun yang mau dipetik, jangan lupa baca bismillah, baca sholawat. Kenapa? Tumbuhan itu semuanya kan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Petik, ambil, dibecek, minum, insya Allah jadi kita ngapain begitu? Bapak ibu juga begitu ya. Kalau masak itu ya, ibu kalau masak baca bismillah. Coba deh. Salah satu sayur kesukaan saya adalah sayur goreng asem. Ibu-ibu masak sayur goreng asem nih, baca bismillah. Itu nikmatnya beda. Coba besok rasain kalau ibu-ibu masak sayur goreng asem. Baca bismillah dari awal mula, motong-motong sayuran yang selalu dicemplung-cemplung, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti insya Allah rasanya beda. Jadi setelah ibu-ibu baca bismillah, motong-motong sayurannya lalu dimasukin,
Lalu jangan lupa tuh setelah baca bismillah irisin daging biar 2 kilo, insya Allah nikmat banget itu sayur. Ya, nikmat nih. Yang nikmat apanya? Karena ada dagingnya tuh. Tapi kita yakin ketika Rasulullah berpesan kepada umatnya, kepada kita semuanya, bagaimana ketika kita menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan yang disyariatkan, insya Allah banyak keberkahan dan pertolongan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi senantiasa dijadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi masa depan yang luar biasa. Semakin hari semakin banyak tantangan yang datang kepada kita semuanya.